kok pengennya di UST. Iya, saya terlanjur seneng gitu ya di UST, tidak pingin meninggalkan UST gitu ya, tidak tahu kenapa gitu. Ternyata mau ketemu sama suami saya gitu. Ternyata ini mulanya ya. Itulah sudah jalan Allah ya. Tema rumah sudah, kemudian tema tentang hari ya. Pertama ke Buros dulu ya. Buros sekarang kan sudah nih ya terkenal ya di dalam dunia pendidikan, terkenalnya sudah jadi ketua sekretaris ini sebagai anggota ya, di organisasi ya, bidang organisasi dosen TGSD. Iya, Asosiasi TGSD Indonesia ya. Apakah dulu Buros sudah terpikirkan tidak ya saat mulai studi kan dari S1, S2, kemudian apakah sudah terpikirkan bahwa saya nanti akan menjadi dosen atau mengalir aja? Jadi tadi bagaimana Buros sudah bisa menjadi dosen? Nanti lanjut ke Pak Musbaya, kenal dengan Pak panjang ya Mas sebetulnya ya terkait dengan bagaimana dulu tidak pernah sih terpikir sebagai dosen gitu ya, karena juga background latar belakang orang tua kan ya guru ya. Jadi sebetulnya awalnya ya pengennya jadi seorang pendidik gitu, karena dulu kalau dinasihati sama bapak itu kan kalau perempuan itu kan ada cuti hamil dan sebagainya, jadi yang paling fleksibel itu adalah sebagai seorang guru gitu. Akhirnya awalnya juga mengambil MIPA ya, murni ya, matematik murni, karena saya suka matematika. Selain matematika saya itu nggak bisa gitu Mas Anang ya. Lebih ke matematika. Jadi matematika murni tidak diterima ya, pendidikan matematik gitu. Dan waktu itu saya pendidikan matematik juga hanya di Solo, karena saya tidak bisa pisah dari keluarga ya. Jadi saya masih satu di Solo di UMS ya. Jadi kalau dulu waktu awal itu mau disuruh ke UNES ya, ke Semarang gitu ya, UNES ya, UNES ya, UNES itu ya tidak mau, karena di sana nanti kan kos nanti kalau bilang bulik saya itu saya bisa mati berdiri. Iya, bisa pisah ya, bisa dan bisa mandiri. Jadi setelah sampai itu sekarang juga. Sampai sekarang juga bisa mandiri. Sekarang masih dilayani. Aduh, dilayani suami. Gitu Mas Anang. Terus setelah itu lanjut S2. Jadi ceritanya waktu itu lulus sekolah itu lulus S1 gitu ya kan, ya itu tadi yang tak cerita, kalau pakai rok gitu kan, kalau mengajar mau pakai rok kan gitu. Terus aduh kok ini ya gitu, kan nggak suka ya gitu, misalnya pakai celana dan gitu. Akhirnya ya dari keluarga ada yang mendorong untuk sekolah, akhirnya sekolah pun juga dipilihkan jurusan yang waktu itu kan pendidikan matematik ya, jurusan yang kedepannya itu memang dicari gitu. Jadi waktu itu kan saya harusnya pengennya ngambil jurusan S2 pendidikan matematik gitu. Tapi diarahkannya karena besok itu peluang kayaknya lebih besar untuk pendidikan dasar, akhirnya saya mengambil pendidikan dasar, konsentrasinya matematik SD. Jadi seperti itu ceritanya Mas Anang. Terus setelah itu dari lulus S2 langsung ke mana pertama kali kerjanya? Nah sebelum lulus itu kan saya melihat ya lingkungan kelas saya gitu, waktu itu banyak sekali pendidikan dasar itu sampai 2 kelas, jadi ada 28 mahasiswa, akhirnya dibagi menjadi 2 kelas, 14 mahasiswa, 14 mahasiswa. Di situ tuh semua sudah pada kerja. Saya tengok kok nggak ada yang nggak kerja ya, cuma saya kayaknya ya nggak kerja gitu. Akhirnya tanya-tanya, Mbak besok kalau ada lowongan ya, ada lowongan. Akhirnya saya ketemu namanya Mbak Ika. Sana dek ada bukaan, silahkan daftar di UST gitu ya. Sudah setelah saya ke UST sana melamar di sana dan sebagainya, bawa surat ini dan sebagainya. Jadi saya belum lulus sudah disuruh daftar ke UST waktu itu. Akhirnya di UST pun saya sampai sana mencari, langsung bertemu sama dekan ya waktu itu, karena ini, dan ternyata di satu kelas itu juga ada yang mendaftar di sana, jadi ketemuan di sana, kemudian kita ada seleksi gitu ya, kemudian wawancara kayak begitu dan sebagainya, ternyata kita diterima gitu ya. Tapi waktu itu tahun 2009 Mas, jadi kita masih magang ya waktu itu, maksudnya belum resmi menjadi C ya, kayak asisten lah ya gitu,
asisten mengajar gitu. Selama 1 semester, kemudian selama 1 semester kami diangkat menjadi C, baru C calon ya. Karena kita belum lulus, waktu itu sudah ada peraturan turun untuk minimal S2. Jadi kita belum bisa menjadi dosen tetap sebelum kita lulus S2. Habis itu 2010 itu saya lulus gitu, kemudian baru diangkat menjadi dosen tetap. Itu juga sudah siapa saja di sana? Sudah ada siapa saja? Waktu itu ya, awal pertama kali saya itu cuma bertemu Bu Nafi, Bu Kristi, Pak Gale, Bu Indah. Iya, Bu Indah itu waktu dulu masih kaprodi tapi masih menyambi dulu akta 4 atau apa gitu ya Mas. Nah, akta 4 itu masih mengurus itu, jadi belum fokus ke PGSD saja. Akhirnya akta 4 tidak ada, beliau ditarik ke PGSD, sehingga kaprodinya adalah di PGSD. Kemudian Bu Yohana menjadi sekprodi, kemudian Bu Atun itu menjadi sekretaris ya, maksudnya sekretaris atau apalah pokoknya, tapi yang KTU-nya Pak Manto yang sekarang berada di rumah tangga ya. Itu dulu KTU-nya. Itu pindah tuh dari kaprodi dari sejak awal sampai sekarang. Ini kan 3 periode ya, masih 3 periode. Kan dibimbing beliau juga maju ya. Berarti saya itu berawal dari itu akhirnya sekarang banyak banget ya di PGSD. Iya, banyak banget ya, terus bermunculan Mas Anang, ada sebelumnya Mas Anang itu ada Mbak Nadia, Mbak Bayu, juga ya? Mbak Nadia, Pak Dian, itu angkatan-angkatan setelah saya gitu. Nah, waktu itu pada tahun 2011 apa 12 gitu ya, saya itu sebetulnya ditawari oleh salah satu universitas swasta di Solo gitu ya, bahkan ditanting pokoknya mau minta gaji berapa. Tapi saya nggak tahu kenapa saya itu kok pengennya di UST. Iya, saya terlanjur seneng gitu ya di UST, dan waktu itu ada Prof. Edi ya yang sering menyampaikan tentang bidang pendidikan, kan selalu ada seminar ya waktu itu. Jadi dalam materi seminar itu kan selalu orang-orang penting yang diundang oleh beliau gitu ya, diundang oleh UST gitu kan. Nah itu di sana senang sekali saya mengikuti seminar itu. Makanya saya jadi tidak pingin meninggalkan UST gitu ya, tidak tahu kenapa gitu. Ternyata mau ketemu sama suami saya. Ini mulanya ya. Itulah sudah jalan Allah ya. Lah iya, makanya ternyata saya tuh punya jodoh gitu. Kalau ternyata Bu Rosa dulu mengiyakan yang di Solo, ya belum tentu ketemu sama jodohnya gitu. Belum ketemu dengan Pak. Belum tentu. Nah itu masih panjang Mas ceritanya, masih lanjut S3 waktu itu. Jadi saya masih membantu UST untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian saya kegiatan itu saya off dulu karena ingin mengembangkan diri menjadi dosen ya di UST. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah gitu. Waktu itu sekolah itu saya sudah mencari di UPI gitu ya. Ternyata terlambat Mas. Hari ini terakhir saya baru menanyakan pendaftaran. Tidak ada perpanjangan gitu. Nah akhirnya kan mau menunggu 10 tahun. Waktu itu kan saya laju Solo Jogja ya Mas. Itu kan sama Bu Ida. Lah Bu Ida itu kan dekat dengan Direktur Pasca UNY. Dihubungilah dari Direktur Pasca UNY itu gitu. Dari situ dihubungin kalau di sana ada gelombang khusus. Akhirnya saya daftar di UNY. Ya atas persetujuan keluarga itu daftar. Ternyata diterima di situ gitu ya. Coba kalau saya di UPI waktu itu ya, salah nyebut merek. Ya maksudnya di Bandung gitu ya. Belum tentu ketemu sama bapaknya saya di Bandung, bapaknya kan di UST gitu. Jadi ternyata ya seperti itu sejak dari 2013 tapi baru lulus tahun 2020. Itu perjalanan itu. Nah kalau Pak Ida ini bermula di UST tahun berapa? Kalau saya Sejak mahasiswa. Kalau saya ceritanya agak unik Mas. Jadi dulu saya nggak punya keinginan sama sekali buat jadi dosen. Makanya jadi seorang tentara. Ya TNI. Pak posturnya. Iya. Jadi dulu saya pengen masuk ke Admil Mas. Admil. Jadi ceritanya di tahun 2008 waktu saya kelas 3 SMA itu teman-teman saya sudah fokus untuk ikut SNMPTN, SBMPTN,
namanya waktu itu masih ada yang PMDK. itu sebelumnya itu loh PMDK. yang lainnya les Oh, tentang iya, 5 iya. mupel papa Iya. cuma les renang gitu Ya, jadi dulu mereka sudah persiapan untuk mempersiapkan diri masuk ke universitas. Nah, saya memang dari awal dari tekad kelas 2 itu sudah pengen masuk Akmil, Akademi Militer itu di Magelang. Akhirnya di kelas 3 ya agak menurunkan tempo dalam bidang akademik, tapi genjot fisik kan gitu. Jadi teman-teman les matematika, fisika, kimia, nah, saya lesnya les renang. Akhirnya ya sudah berjalan. Saya ikut seleksi Akademi Militer sampai tingkat berapa, kemudian akhirnya ya intinya jalan Tuhan belum di sana, jalan Allah belum di sana. Akhirnya saya nggak lolos. Nah, cuma waktu itu sudah bulan Oktober. Dan Oktober, nah kalau saya mau masuk perguruan tinggi itu kan kebanyakan sudah tutup semua gitu, sudah tutup. Nah, akhirnya orang tua saya nanti ini kamu mau nganggur setahun, nunggu setahun lagi atau mau kuliah. Nah, kalau kuliah ya cari yang nggak usah jauh-jauh, yang penting ya untuk mengisi waktu luang. Waktu itu saya cari info, ternyata yang masih buka hanya UST. Jadi dari apa? Purworejo ya? Iya, saya dari Purworejo. Nah, akhirnya di 2008 saya masuk ke UST. Itu setelah S1 kelas 2? Iya, saya lanjut langsung mas. Di mana? Di UNS ya. Ambil pendidikan matematika juga. Seperti Mas Anang ya? Iya. Nah, terus 2014 ambil apa sih? 2014 Bareng ya? bareng 2014 satu angkatan Satu angkatan. Tapi rezeki tidak lain nanti. Nanti ada kata rezeki tidak lain. Masuk baru kan rezeki tidak lain. dari beruntung gitu kan 2014 itu waktu itu saya juga sebenarnya sudah berterima di salah Kalimantan. satu ya di Kalimantan. Jadi sudah dapat kontrak ngajar, sudah dapat tiket pesawat, sudah dapat perumahan di sana, fasilitas kendaraan. Waktu itu Senin mau berangkat, Sabtu pengumuman di Jogja keterima. Jadi saya pesawatnya Minggu, Senin mulai ngajar, tapi tanggal 6-nya hari Sabtu itu pengumuman UST keterima. Akhirnya saya diskusi dengan keluarga, intinya Jogja saja yang lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Juga akhirnya saya memutuskan di Jogja, melepas yang di Kalimantan. Ternyata memang benar mas, rezekinya saya Untungnya apa namanya? Pengumumannya hari Sabtu ya? Sabtu. Coba kalau untuk pengumumannya hari Senin atau Selasa, Anda Bali. pergi ke sana. pulang Oh, pulang. karena waktu itu saya udah punya feeling kalau saya punya jodoh di UST. Oh, Jadi itu kan kampus biru maksudnya nanti Mas Anang itu jodohnya ya di UST ya kampus biru semua jodoh-jodohnya di UST banyak itu yang jodohnya di UST. Oh, itu kan keterima UTM. iya, jadi 2014 itu saya waktu itu masih pakai SKL mas Anang. Jadi ya agak pesimis juga karena saingannya kayaknya dekat sekali ya, juga masih baru lulus. Jadi waktu itu formasinya 4 orang ya di matematika mas, 4 orang dari 81 berapa gitu, 4 orang. Terus ya, alhamdulillah keterima itu bulan September ya mas, bulan September. Nah, berjalan 1-2 bulan, di bulan Oktober ada pengumuman ke PNS-an. Nah, kok ya kebetulan ada formasi di properti, padahal itu jarang sekali. Ya. Terakhir itu tahun 2004, 10 tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang pun belum ada lagi. Nah, akhirnya saya nyoba lah, iseng-iseng hadiah dan bismillah. Sama teman-teman matematika juga. Waktu itu ada, ya semuanya hampir ikut. Cuma waktu itu seleksi-seleksi, ya alhamdulillah terima. Waktu itu karena saya punya peringkat yang baik di seleksinya mas, akhirnya oleh koordinator waktu itu, koordinator kooperatif ditanya pas seleksi wawancara, ini Anda kalau terima mau ditempatkan di mana? Ya nggak tahu kenapa, lagi-lagi mungkin feeling saya karena saya punya jodoh di UST. Saya punya, tiba-tiba saya mengucap karena saya sudah mengabdi di UST, saya pengen mengabdikan diri lagi di UST juga Pak. Akhirnya sudah dikabulkan. Akhirnya koordinator propertis menghubungi Pak Rektor untuk membuat surat permohonan supaya saya ditempatkan di sana ini. Saya sudah ditempatkan di sana, ya kembali lagi ke UST, jadi tapi berbeda status menjadi DPK ya, dosen negeri yang dipekerjakan propertis. Kebetulan ada rezeki lain lagi masih sama yang paling membuat mungkin rezeki terbesar saya di situ, yaitu ketemu dengan istri saya. Bagaimana awal mulai dulu bisa ketemu? Padahal kan dulu berarti ada banyak mana kan? Kedua ada kakak Pak Gawe, ada
siapa, terus Pak Zainul kan pasti juga ada kenal lain. Nah, kenapa nih bisa kenal antara Buras dengan Pak Zainul? Siapa di tengah itu? Mau diceritain? Siapakah orang di tengah ini yang bisa memperkenalkan antara Buras dan Pak Zainul? Ya dulu ini sih kan dulu apa ya kan sering ya kalau Laji Solo Jogja itu kan bersama-sama Bunda. Itu salah satu dosen IPA ya Iya. Mas namanya. Waktu itu memang saya kan di usia 29 ya Pak. Di usia 29 itu kan ya masih sendiri gitu ya. Terus akhirnya Bunda itu sangat kepingin mencarikan teman hidup gitu. Sebetulnya sudah sering ketemu ya Pak. Cuma secara nggak langsung, secara tidak berani langsung berkenalan Saling secara menyapa. langsung gitu ya, Sapa. saling nyapa, cuma senyum atau apa. Kalau pas di parkir itu loh Pak, jalan dari FKIP dari sebagainya. Oh, jadi sudah saat di parkir sudah ada senyum-senyum gitu. Ya, Tapi nggak tahu. tapi belum tahu. Belum tahu. Terus waktu saya main ke MIPA gitu ya, di ruang MIPA itu ya sudah di sama Bu Istiqomah waktu itu kan Kapolri Pendidikan Matematik ya. Gimana mau yang mana ini dan sebagainya gitu. Sebenarnya sudah pernah lihat. Sudah terlihat. Pernah lihat, cuma nggak berani kan. Berani, ya. Jadi cuma diam saja. Ya belum punya feeling insting untuk ini belum ada ya. Terus akhirnya dari Budayati itu mencoba untuk mengenalkan kami menjadi apa kita ya apa ya Ta'aruf. penghubung lah. Oh, penghubung. Ta'aruf. Ta'aruf ya? Iya. Oh, ta'aruf ya dulu? Iya, ya enggak sih. Oh, enggak. Ya, apa ya Mas ya? Gitu akhirnya dari penghubung terus karena papahnya ya udah komunikasi tapi sering lewat WA gitu ya. Atau mungkin dulu ini ya? BB, dulu Iya, BB. Bida nembusi dulu ke Buros, kemudian Bida juga nembusi ke Pak Zainul. Bersamaan. Jadi kalau memang sama-sama klik akhirnya dipertemukan tuh ya. Iya, kita sudah sering hubungan dulu ya pas sebelum ketemuan Iya, itu. Oh, kayak iya. gitu. Jadi ceritanya sebenarnya waktu itu gara-gara takziah sih Mas. Jadi takziah Heeh. kan pakai mobil kampus waktu itu kalau nggak salah bapaknya Pak Sigit sudah Pak Sigit nikah, sudah Kapolri nikah. IPA kan. Jadi pakai mobil kampus waktu itu drivernya Mas Didi. Di situ ada Buda, Bu Astuti, Bu Yuli, Pak Tamrin kalau nggak salah, terus Bu Mas. Jadi nah saya kebetulan waktu itu kecil sendiri di sana, kecil sendiri. Dan ini dibully terus kayak jangan nikah wae kurang opo. Tapi tidak ada Buros di situ. Belum ada. Belum Ya, terus ada. nah Buda waktu perjalanan berangkat masih diem saja. Cuma waktu itu ada satu momentum di mana Buda terkesan dengan saya ketika di tempat apa Tiwul ya? Tiwul. Ya, Tiwul yang terkenal di Wonosari. Wonosari apa ya? Tiwul itu di tempat oleh-oleh. Saya tuh iseng-iseng, ya enggak iseng sih, ya. Memang mengambilkan Buda untuk testernya itu Mas, tak ambilkan. Oh Bu, ini ada cicipi, ini kayak minumnya. Buda terkesan, katanya kok ini anak baik sekali. Nah, terus akhirnya waktu perjalanan pulang, akhirnya Buda buka suara, Mas, ya saya punya kenalan ini, wanitanya, intinya cocok untuk jenengan. Jadi cocok, yang satu ganteng, yang satu cantik, yang satu baik, yang satu juga ramah. Oh, iya, ya sebetulnya itu ramah, yang sebelah ramah yang mana? Yang ini. Oh, iya. Iya, sama-sama baik. Cuma kan Buda kayaknya di satu sisi kan saya kan manja ya Mas. Kayaknya ini bisa deh. Jadi kan tipenya kayak suaminya Buda, begitu loh ceritanya. Iya, Ya, kayaknya cocok nanti gitu. Pertama kan terkesan tuh ini kok mengambilkan aku. Berarti nanti kalau saya berikan ke makan Burosnya, cocok dia kan makan. Kan meladeni gitu tadi. Gitu. Gitu Mas. Gitu. Ya udah Terus terus. akhirnya setelah selesai itu Buda ke ruangan saya Mas. Mas ini sebenarnya serius lah, serius saya juga ibu, saya juga udah punya feeling kayaknya, punya feeling dia memang nggak tahu katanya yang namanya jodoh memang ya dimudahkan gitu. Jadi sesuatunya berjalan cepat, berjalan lancar, baik. Sudah akhirnya saya ketemukan, saya diberi kontaknya, komunikasi intensif dulu, baru nanti kita ketemu. Sudah maksudnya cocok, ketemu dengan keluarga juga cocok, terus proses lamaran, ya terus akhirnya ya menikah. Jadi saya datang ke Solo atau Sukabumi? Solo. Solo. Coret. Datang ke Solo dengan tema itu dulu tema itu yang mengusung ini Mas Dian dengan Mas Dian Mbak Gendut. Hitam Aku itu ya? aku tuh nggak pede kan. Pakai ijaz, saya pakai ijaz, dia pakai ijaz, Mas Dian pakai ijaz.
dosen-dosen kayak gitu kayak merasa ini orang sok ini banget, dosen musik banget, ada loh yang kayak gitu ya, jadi aduh gak pede sih sebenarnya. Terus gimana kan sih karena permintaan masih ada yang baru nonton, terus sekarang benar apa kalau sudah dikaruni usia berapa? Sekarang 4,5. Itu usia 3 tahun ya. Itu usia 3 tahun. Sekarang baru TPA ya. Sekarang TPA ya. Ini foto private yang terlambat mas. Biasanya juga gitu, artis juga gitu. Itu pribadi kan. Tapi banyak kayak gitu kok. Contohnya kok artis pribadi. Iya, banyak sih ya. Karena dulu kan juga ada ini ya, belum banget ya apa model-model kayak dia sudah ada tapi kan nggak kayak sekarang gitu ya. Pokoknya saya kan yang penting undangan segera nikah. Nah, saya sudah pengen menyanding kurus segera ini seperti itu. Orang pengen suwi-suwi. Dulu kan ini ya kan memang dari hati sudah klik ya. Ya mungkin kalau boleh dibilang dari pandangan pertama, cuma mungkin beliau nggak tahu. Iya, pandangan pertama kita pikir. Iya. Saya waktu itu lihat ini siapa ya kok ada gadis manis. Oh, gadis manis. Jalannya cepat sekali. Cepat sekali. Terus kita belum tahu, belum ada rasa. Ya cuma senyum gitu ya. Kayaknya kalau dilihat dari kostumnya memang kayaknya bukan mahasiswa gitu. Tapi nggak tahu ya, cuma biasa aja jalan-jalan. Dulu mungkin saya pas bareng-bareng ya pas pulang. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng sama temannya. Saya sendiri dari FKIP, papahnya pulang dari Tema. Oh, udah tahun berapa itu ya? 14. Oh, udah mulai kenal 14 ya? Oh, Iya. 2019 itu kan ya? Bukan, itu kan cuma gosip mas. Itu kita sudah lamaran. Oh. Ini yang ke mana Oh, pak? Pangandaran. Pangandaran itu kita sudah lamaran mas Ana. Oh, cuma tersembunyi gitu ya? Iya, lah itu kan gara-gara ungkapan kalimat Bu Esti. Siapa tahu dari sini nanti menemukan ini sambil ngelirik sambil ketawa. Dikiranya kita ya pak. Waktu itu dekannya masih Pak Dewo gitu kan. Terus pengen foto bareng, Iya. dipeluk bareng. Dulu saya pas di Pangandaran itu ingat banget, memang di Rosidas dengan Pak Jenur kan misalkan pas naik perahu mau ke Pangandaran itu kan selalu bareng gitu kan. Terus satu perahu dulu, saya di depan ada Bu Indah, Bu Heri, Pak Bia. Di Rosidas itu kan di belakang, sampai Bu Heri kita ini hanya jadi obat nyamuk ya, menemani mereka pacaran. Saya itu belum tahu kalau sudah lamaran, saya kira baru tahap kenalan. Enggak ya, udah itu sudah lamaran malah ya Pak. Itu 2000 Pangandaran 2014 2015 ya? 15. 15 atau 14 akhir 15 ya? 15. 15 di Pangandaran ya, tapi itu lamaran 2014. Enggak, 15. 15 juga. Tapi sudah lamaran. Pangandaran kan itu pertengahan hampir akhir. Kayaknya pertengahan ya, pertengahan Sekitar bulan September kok. Iya, September. Nah, itu kita sudah Mau nikah, persiapan tuh ya Pak, persiapan. sudah persiapan semua namanya Nikahnya cincin berapa baju dulu? 15 November. Itu sudah jadi semua ya Pak ya. Padahal kita belum tahu ya udah lamaran. Ya, emang mungkin kalau kita nggak ada momentum ke mana Pangandaran langsung tiba-tiba ada undangan. Enggak ada undangan, tapi gara-gara ada itu jadi konangan. Tapi kalau enggak mesti langsung undangan. Yang tahu itu hanya Bu Yohana, ya Bu Esti, nggak ada yang lainnya itu. Karena Bu Yana sebagai ibu di Jogja ya. Iya, lah kan juga waktu itu masih sering nginep di tempatnya Bu Yo ya, kan kuliah S3 itu. Pulang setiap hari pukul 9 mas. Jadi masih banyak Ibu di Jogja. Iya, pernah sempat ke Pergok. Waktu mau kepesan ya Pak. Terus Bu Yana pulang-pulang aku tadi lihat anu lho, Pak Zainur Dedek ngono. Lewat gang. Terus ini Pak Yainur kan misalkan orang di luar sana kan dari Pak Yainur kan sosok orangnya kan kalem ya. Kalem gitu, Be. Yang orang yang di luar sana aja kan. Tapi kalau kita kan dulu tahu di rumah kan beda mungkin ya. Di luar sana kan orang tahunya kan Pak Yainur kalem ya. Terus dari segi Bules kan orang di luar sana kan tahu suara Bules kan keras gitu ya. Orangnya kan menggelegar gitu ya. Apakah mungkin Pak Yainur bilang oh kayaknya pas ya, saya kalem ketemu dengan jodoh saya yang lebih apa ya, energi positif bilangnya gitu, ya. punya energi positif gitu bilangnya mamanya. Karena kalau nanti ketemu kalem kan nggak bisa bicara gitu. Bagaimana tuh Pak Yunus seperti itu? Yes, ya. Jadi ya Pertama kali tapi kaget ya Pak. iya. Dulu saya juga ngiranya ini juga kalem mas, karena pertama kali kita ketemu di satu tempat yaitu itu saya malah bilang sama juga, ini kok kalem sekali, terus keduanya ternyata cekikikan Ketawa. ternyata
menipu saya ini. Padahal nggak kalem ya, ternyata seperti yang disampaikan Mas Anang yang vulgar. Jadi kalau saya bilang sudah vulgar, energi positifnya luar biasa. Berarti awalnya dikira kalem. Kalem, tapi enggak. Nggak tahu ya Mas, yang namanya feeling ya. Mungkin nanti Mas Anang akan merasakan hal itu. Jadi ketika dengan bertemu dengan memang orang yang ditakdirkan bersama dengan jenengan nanti mungkin akan kerasa. Jadi dulu ya kerasa sendiri. Ada chemistry. Kerasa ya, kalau ilmiahnya mungkin Mas sekarang bilang chemistry atau apa. Tapi kalau saya bilang ya kayaknya ini cocok nih buat istri saya gitu. Ya mungkin ya sama, saling melengkapi tadi ya Mas. Kalau dua-duanya Dua-dua yang vulgar juga susah, kalau yang juga susah. jadi saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan. Nilai positif menunjukkan. Iya, bilangnya mamanya itu. Saya punya energi positif gitu, yang bisa menularkan gitu bilangnya gitu. Masalah juga ketularan kan akhirnya jadi happy ya di istri. Misalkan dari untuk semua orang Tentang apa aja Mas? Ya, bebas aja. Ya, kesannya atau pesannya di masalah jodoh ini juga penting. Jadi kalau kalian sudah menemukan sesuatu yang istilahnya sudah mendapatkan bisikan Tuhan, yaitu kalian harus cepat segera mengiyakan, mengaminkan, jangan ditunda-tunda karena ya itu memang sudah kesalahan bahwa ya itulah jalan Anda untuk hidup, teman Anda untuk hidup. Itu yang saya rasakan dalam Tuhan bahwa ya banyak rezekinya, banyak berkatnya. Kemudian yang terakhir ya untuk semuanya intinya kalian harus menjadi diri Anda yang terbaik, be the best you can be. Jadilah versi Anang Sudirjo yang terbaik, versi Rosida yang terbaik, supaya Anda bisa menularkan hal baik itu untuk orang lain. Jadi karena menurut saya pribadi hal baik itu selalu bisa menularkan energi positif itu tertular. Kalau Anda menjadi orang baik, sekitar Anda nanti juga akan merasakan itu. Kalau Anda menjadi orang yang positif, orang yang menggembirakan, nanti Anda juga nanti akan keluar dan orang-orang di sekitar Anda juga akan menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Oke, itu saja. Dan selalu mengembangkan diri, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih hari tadi sudah jalan-jalan ke rumah Bu Rosida dan Pak Zainur. Banyak manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu positif, kemudian ada banyak pengalaman yang dikeluarkan dari Bu Rosida dan Pak Zainur. Ya, semoga kunjungan kita ke Bu Rosida dan Pak Zainur dapat memberikan inspirasi yang positif bagi kita. Amin. Ya, Terima kasih.